seterusnya. Profil pelajar Pancasila itu yang kita gelar dalam kegiatan hari-hari setiap hari. Oke? Apa profil pelajar Pancasila? Sudah dijelaskan sama Elia. Yaitu ada 6. Tadi ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Kalau saya angkatkan, saya ngomong sama anak-ibu ketika saya ada sekali di sana, saya bilang setiap hari kalian harus makan roti manis. Supaya mereka semangat ya, namanya ada resepsi. Makan roti manis. Apa kepanjangan makan roti manis? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itulah yang kita nilai kepada anak didik kita, bukan produk. Kita lihat ya, ada mandiri dia kerja, ada inovatif dia, ya, ada gotong royong dia. Itu yang kita bantah, bukan produk hasil akhir. Ya, karena tujuan daripada pendidikan adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah dia 6 dimensi tadi. Paham ya? Paham ya? Jadi ada produk mereka pikir susah-susah. Hal sederhana saja. Sekarang saya perkuat lagi di slide saya ini biar tidak ada akademis tersendiri bahwa P5 ini tujuannya untuk melihat ketercapaian kompetensi holistik pada murid itu dalam pastinya kan. Jadi pembelajarannya itu lintas aspek ilmu, semua itu masuk ya, dari pelajaran agama sampai pelajaran yang di bawah tadi itu semua masuk untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi Bapak Ibu kota sendiri jangan coba-coba mengajak anak-anak di luar konteks kota sendiri. Jangan memberatkan. Contoh, ya, misalnya Bapak Ibu ingin membuat proyek membuat garam misalnya, nggak mungkin Bapak Ibu. Jangan paksakan, karena tidak sesuai konteks kita, konteks lingkungan kita. Ya, cocok yang membuat garam proyek itu SMA Simpang 3 boleh, karena di laut kita kota. Jadi kalau kita kota, perhatikan permasalahan lingkungan kita, jangan memberatkan si murid. Nah, jadi di sini nanti kita akan melakukan apa? Ternyata dalam bidang bisnis seperti buat apa ya kan? Dengan tahapan belajar dan pertumbuhannya. Ya, oke. Terus pendekatan pembelajaran proyek itu atau proyek ini berbeda dengan belajar berbasis proyek. Itu sangat berbeda dalam program kedua di dalam kelas. Yang sama punya awal CKD kimia, biologi, fisika, benar sih proyek. Itu namanya proyek tentang pelajaran apa maksudnya segala macam. Kalau P5 ini dia khusus ya di luar capaian pelajaran. Dia di luar capaian pelajaran. Yang 2 jam tadi melihat CP, yang 1 jam ini di luar CP itu tidak ada hubungan dengan capaian pelajaran proyek itu. Ada hubungan. Ya, itu kan kalau CP itu dapat proyek yang di luar. Proyek ini adalah di luar capaian pelajaran. Kuningan. Nah, bagaimana tahapannya? Tadi udah keren, Bapak Ibu sudah tampil presentasi. Cuman ada hal-hal yang kurang-kurang. Gimana caranya surau dulu? Pertanyaan tadi ya. Saya simak-simak juga. Mana namanya surau dulu tadi? Terjadi diskusi ringan tadi. Tapi nggak apa-apa. Saudara akan terjawab semua. Jadi tahapan pelaksanaan proyek P5 itu Bapak Ibu yang pertama rancang dulu alokasi waktunya. Itu karena alokasi udah ada di ini ya. Hasilnya. Kalau lama panas